Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih yang kekal, dan ku tahu betapa dalam kasih yang kekal, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Kata Rahel berdoa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Pada pagi hari ini kami bisa datang kepadamu ya Tuhan. Amen. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan setiap firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan oleh gembala kami. Biarlah firman yang dibagikan oleh pada pagi hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap hati kami Tuhan. Iman kami Tuhan, dan kami bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu yang siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, shalom. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi. Sebelum kita beraktivitas, kita butuh selalu perkataan daripada Tuhan dalam hidup kita yang menuntun kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin setia, dan semakin hari semakin berlaku sebagai orang bijak. Amin. Orang pintar banyak Bapak Ibu, orang hebat banyak, orang berpangkat banyak. Tetapi tidak banyak orang yang bijak. Karena kekurangan kebijakan atau kebijaksanaan, makanya banyak orang salah mengambil keputusan dan tidak bisa melihat kebenaran atau hal-hal yang positif di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi yang terjadi hari-hari ini atau kejadian-kejadian yang kita alami, baik itu mengenakan atau tidak mengenakan, sebenarnya itu untuk mengukur sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan, sejauh mana pemahaman kita akan firman Tuhan, dan sejauh mana kita bertumbuh. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Satu judul firman Tuhan ini baik sekali bagi kita dengan judul berlaku sebagai orang bijak. Amin. Orang pintar belum tentu bijak. Orang-orang intelektual belum tentu bijak. Karena justru banyak orang pintar, banyak orang hebat itu mempergunakan setiap apa yang dia miliki bukan lagi untuk menyembah Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi mulai memegahkan diri dalam kesombongan yang di dalam hidupnya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita buka hati kita, kita lepaskan keakuan kita terima firman ini sebagai kontrol atas perjalanan hidup kita, sehingga kita tidak sama lagi yang kemarin dengan hari ini, tetapi berbeda, semakin baik, semakin indah, semakin bijak. Yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Amsal 22 ayat 3 dikatakan demikian, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Ya. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang pintar itu akan memikirkan jalan-jalannya dan akan menganalisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbeda dengan orang bijak. Orang bijak dia mengerti bahwa ini akan mencelakakan. Ini akan membuat saya melarat, menderita. Ya. Sehingga waktu dikatakan dalam firman Tuhan ini, waktu ada malapetaka, dia menghindar, dia bersembunyi. Tetapi orang yang tak berpengalaman, orang yang tidak bijak, dia akan berjalan terus. Dan dikatakan lalu kena celaka. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang orang bijak.
Alkitab selalu mengaitkannya dengan orang yang takut akan Tuhan. Amin. Atau orang benar. Berarti kalau kita lihat dalam Alkitab, orang yang bijak itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Artinya orang bijak itu tidak berjalan seorang diri. Tidak melangkah dengan keputusannya. Ataupun tidak membuat satu penilaian atas apa yang dia pikirkan. Tapi bersama dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Orang yang bijak adalah orang yang mampu melihat dan menyikapi segala sesuatu dari sudut pandang rohani. Sehingga ia tahu bagaimana harus bertindak. Yes. Orang yang bijak itu dia tahu harus mengambil keputusan apa. Kalau dia lihat, oh ini tidak benar. Maka orang bijak itu harus bisa memutuskan yang benar. Bukan mengikuti yang salah. Kenapa di dalam keluarga ada suami istri, ada anak, ada mertua, ada besan. Dan juga ada hamba Tuhan di dalamnya. Itu sebenarnya bersinergi untuk membuat kita itu tidak salah mengambil keputusan. Yes. Karena suami istri, ini adalah keluarga bagian yang terkecil, adalah suami istri, dipersatukan Tuhan bukan karena sama. Tetapi berbeda karakter, berbeda rupa, berbeda jenis kelamin. Jadi di sini di antara dua saja ini perlu kebijaksanaan. Contohnya istri salah. Disinilah kebijaksanaan itu harus kita pergunakan. Yeah. Atau suami kita salah, di sini istri juga harus berlaku bijaksana. Dia harus mengetahui, oh ini salah. Sehingga dia menyampaikan kebenaran. Dan tidak berjalan bersama dengan yang salah. Baik dalam pergaulan, baik di dalam pekerjaan, bisnis. Udah tahu bisnis itu bisnis haram. Dan bisnis itu bisnis yang kedepannya akan ada penipuan ataupun akan ada urusan dengan kepolisian atau KPK. Tetapi dia tidak menyetop ataupun dia tidak menghindar dari situ, tapi terus menjalankannya. Yeah. Sehingga pada akhirnya ganti seragam oranye. Artinya masuk tahanan. Sebenarnya dia tahu enggak? Dia tahu karena dia orang pintar. Tetapi tidak bijaksana. Bapak ibu saudara sekalian, kebijaksanaan dalam diri seseorang itu tidak diperoleh melalui pendidikan formal. Yes. Engkau S1, S2, S3 atau S-teler tidaklah mempengaruhi kebijaksanaan yang kau miliki. Ataupun ilmu pengetahuan. Ide-ide manusia itu tidak membuat kita bijaksana. Melainkan melalui ketekunan kita dalam merenungkan firman Tuhan. Katakan amin. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, ada kebijaksanaan di sana Tuhan berikan. Yes. Jadi tidak sembarang orang bijaksana. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang menjaga hidupnya, menguduskan hidupnya, pasti bijaksana. Katakan amin. Ya. Dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Yeah. Artinya hikmat itu diperoleh, kebijaksanaan itu diperoleh karena kita takut akan Tuhan. Yes. Dan waktu kita tahu Allah kita kudus, Allah kita luar biasa, Dia akan bukakan pengertian kepada kita. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kalau ada bisnis-bisnis kita yang melanggar firman Tuhan atau tidak berkenan di hadapan Tuhan, cepat beralih. Cepat keluar dari sana. Mari kerjakanlah apa yang bisa kau kerjakan yang di dalamnya ada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, keberhasilan itu didapat karena Tuhan yang memberikannya. Jangan pernah cari keberhasilanmu dengan pikiranmu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Orang bijak adalah orang yang memiliki sikap yang tepat dalam menyikapi setiap keadaan, Ya. situasi dan peristiwa-peristiwa yang kita alami. Jadi orang bijak itu mengerti apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan di dalam segala keadaan. Hari ini mungkin Tuhan bawa kita turun. Tuhan tidak merencanakan turun, tetapi terkadang di bawahnya kita. Turun, apa yang kita bisa lihat di situ? Kita bisa merasakan orang-orang yang di bawah seperti apa. Sehingga kita waktu Tuhan angkat naik, kita juga akan bisa semakin rendah hati. Amin. Dan mengingat waktu kita dalam keadaan di bawah bagaimana. Sehingga melihat orang-orang yang di bawah, kita tidak merendahkan mereka, tidak menghina mereka. Tetapi kita bisa merasakan, oh iya, saya ini diberkati. Kenapa saya enggak tolong saudara saya ini? Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dalam situasi yang terjadi, keadaan yang terjadi, ada rencana Tuhan agar kita bisa lebih bijaksana lagi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani tidak gampang diombang-ambingkan oleh situasi ataupun keadaan yang terjadi. Tetapi kita bisa kuat dalam segala keadaan. Dan melihat ada rencana Tuhan yang besar. Amin. Tidak putus asa, tidak lemah, tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan orang lain. Orang bijak itu harus bisa melihat apa rencana Tuhan dalam segala keadaan itu. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita harus mampu membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan yang berkenan kepadanya. Sehingga Bapak Ibu kita bisa menaruh sikap hormat kepada Tuhan dalam setiap perkataan dan perbuatan-perbuatan kita. Sehingga kita tidak bersungut-sungut, tidak marah atas keadaan itu. Tetapi bersyukur atas keadaan itu. Artinya kita tahu ukuran iman kita. Kalau kita marah, kita bersungut-sungut, kita ngambek. Disitulah kelihatan kerohanian kita itu seperti apa. Dan karakter kita itu seperti apa. Dan jangan katakan kita berubah. Aku sudah berubah Pak Gem. Aku sudah bukan lagi kampungan. Aku bukan lagi orang-orang yang seperti dulu. Tetapi waktu ada persoalan, ada pergumulan, itu akan kelihatan apakah aku masih seperti yang dulu atau aku sudah berubah. Tetapi waktu keadaan itu menghimpit kita, keadaan itu membuat kita lemah, tetapi kita kuat tetap. Di situ akan kita lihat, oh iya, rupanya saya sudah bertumbuh. Rupanya saya sudah naik level. Rupanya saya sudah berbeda. Di sini nih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang kurang peka melihat hal-hal yang tidak baik atau yang jahat yang ada di sekitarnya. Ini banyak. Saya sering katakan di sekeliling kita ingin kita turun. Ingin menarik kita ke bawah. Di sini kita harus melihat mana orang-orang yang ingin membuat kita turun. Dan mana orang-orang yang membuat kita ingin naik ke atas. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya Tuhanlah yang menginginkan Bapak Ibu untuk naik ke atas. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bahkan saudara kandung sekalipun mungkin ada yang tidak suka Bapak Ibu naik. Maunya kita ada di bawah dia terus. Tetapi Tuhan Yesus, dia selalu ingin Bapak Ibu naik. Usaha ibu diberkati. Daganganmu diberkati. Amin. Pekerjaanmu diangkat ke level yang lebih tinggi lagi. Bisnismu berhasil. Itu yang Tuhan inginkan. Dan ini disampaikan oleh firman-Nya. Bahkan hamba Tuhan, gembalamu sendiri, menginginkan engkau naik level. Menginginkan engkau diberkati. Karena dalam pengertian rohaninya, waktu kita diberkati Tuhan, maka kita akan berdampak bagi sekeliling kita, bagi pekerjaan Tuhan, dan menopang hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Kalau kita menjadi orang yang bijaksana, kita tahu itu hal yang mencelakakan atau bukan. Ya,
yang membuat kita naik atau bukan. Dalam 2 Korintus 6 ayat 17 dikatakan demikian, keluarlah kamu dari antara mereka. Dari antara orang mereka yang mana? Yang tidak menginginkan engkau naik. Yang selalu mempengaruhi telingamu untuk panas. Yang membuat hatimu terluka. Yang membuat engkau turun. Yes. Keluarlah engkau dari mereka, kata firman Tuhan, dan pisahkanlah dirimu. Makanya orang-orang yang kurang bertobat, ya, kalau yang belum bertobat boleh, tetapi anak-anak Tuhan yang kurang bertobat, kita tidak perlu bercampur dengan mereka. Karena apa? Karena kita akan terpengaruh. Lain hal, kita bisa berfungsi di situ menguatkan mereka, untuk menarik mereka. Amin. Saya pernah sampaikan kepada jemaat, ayo pengaruhi dia dengan firman, ayo tarik dia agar dia bertumbuh, bertobat. Susah Pak Gem, orangnya udah bebal, sampai Tuhan Yesus datang dia tidak akan berubah. Sudah, kalau engkau sudah tahu dan berkata seperti itu, kau harus menjauh. Kalau enggak, engkau akan terseret oleh arus itu dan engkau sama dengan dia. Hari ini firman Tuhan katakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Yes. Firman Tuhan, ini perkataan Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Sekarang kita berlomba-lomba bagaimana kita agar diterima Tuhan. Amen. Waktu kita diterima Tuhan, maka itulah jawaban daripada setiap doa kita. Hari ini kita berkata, doaku belum dijawab Tuhan, doaku belum terkabulkan. Pergumulanku banyak Tuhan, anakku sakit, usahaku turun, pekerjaanku juga sepertinya enggak jelas. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, mungkin engkau sedang bercampur, mungkin engkau sedang bekerja sama dengan mereka, atau duduk dengan pencemooh. Hari ini saya mau katakan, imanmu itu harus bertumbuh, Amen. imanmu itu harus kuat. Engkau harus mengikuti firman Tuhan ini. Keluar kau dari situ, pisahkan dirimu, pegang firman Tuhan. Karena Tuhan yang membuat engkau bangkit, Tuhan yang membuat engkau diberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketidakmampuan untuk melihat hal-hal yang jahat atau perkara-perkara dosa adalah suatu kebutaan rohani. Jangan mau dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga rohani kita juga buta. Mungkin dalam penglihatan kita terbatas, tetapi hati kita ini, rohani kita ini harus terang benderang melihat sesuatu, sehingga kita tidak pernah tersesat. Amin. Haleluya. Itulah pondasi yang harus kuat dalam kehidupan kita. Bahkan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25, baca nanti di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sana dikatakan orang menjadi bijak ketika ia tekun mendengar ajaran firman Tuhan dan melakukannya. Jadi dengarlah, semakin engkau banyak dengar firman Tuhan, engkau akan semakin berlaku bijak. Dan engkau mengerti apa rencana Tuhan. Dan waktu seseorang berbicara kepadamu, engkau pasti tahu ini teman atau lawan. Ini orang yang akan membawa kita naik atau membuat kita turun. Hari ini Bapak Ibu, fokuslah dengan apa yang kau kerjakan. Tidak usah fokus kepada hal yang lain. Waktu engkau diberkati Tuhan, engkau yang menikmatinya. Tetapi waktu engkau turun dan tidak mengalami berkat, orang lain akan meninggalkanmu. Dan engkau akan merasa sendiri. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi mari firman Tuhan itu dengar dengan baik, lakukan dengan setia. Karena dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari Bapak Ibu, dia adalah pelita, dia adalah terang bagi kita. Sehingga kita tidak pernah berjalan dalam kegelapan. Dia akan menuntun langkah-langkah kaki kita kepada jalan kebenaran Bapak Ibu ya. Dalam Amsal 14 ayat 15 ayat yang terakhir dikatakan, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Makanya kalau Bapak Ibu masih percaya dengan gosip, masih percaya dengan berita-berita bohong, dan engkau juga bukan hanya percaya tetapi engkau menjadi penyebar, ataupun engkau terhanyut dalam bicara itu. Tapi Pak, sepertinya bicara itu tepat Pak, dan saya sangat yakin apa yang diperkatakannya, engkau kurang bijaksana. Firman Tuhan ini camkan dengan baik Bapak Ibu, bagi kita semua, bagi saya juga. Dikatakan orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap
perkataan. Tetapi orang yang bijak, orang bijak tadi karena hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Karena banyak mendengar Tuhan. Sehingga dia lebih bijak, ya, dia bijaksana. Ya, dikatakan tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Amin. Dia akan memperhatikan apakah langkahku serong, apa langkahku salah, apa langkahku ini menyakiti, ataupun langkahku ini menuju kebinasaan. Itu akan diketahui orang yang bijak. Waktu saya ngambek, waktu saya menyalahkan gembala, waktu saya menyalahkan Tuhan, waktu saya menyalahkan teman-teman, waktu saya sombong, waktu saya angkuh, waktu keakuan saya tinggi. Orang yang bijaksana, dia akan tahu bahwa itu akan menyesatkan, itu akan merugikan diri sendiri. Orang lain tidak rugi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi yang rugi adalah kita. Karena kita akan tersesat dan akan masuk kepada hal yang mencelakakan. Jadi orang bijaksana itu karena mendengar firman Tuhan, karena takut akan Tuhan, dia tahu langkah-langkahnya. Amen. Apakah langkah-langkah yang dia langkahkan menuju berkat atau menuju kutuk, dia tahu. Hari ini Bapak Ibu, saya rindu kita tidak asal mendengarkan firman ini, tetapi kita menjadi pelaku firman. Karena apa? Karena perjalanan ini masih terus berlanjut dan saya percaya dalam setiap perjalanan yang kita jalani, biarlah berkat-berkat Tuhan selalu mengalir atas kita. Amin. Yang pendek. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang yang bijak bila melihat hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan sigap, dengan segera, ya, dia akan menghindar dan meninggalkannya dan berjalan kembali ke jalan yang benar. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, amin firman Tuhan. Saya percaya apapun bisnis usaha, pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu engkau berlaku bijak, engkau akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya, haleluya.